Today we are going to airport by train named Express to work from Center for Education. As I want to add that this now is good for what, but without camera, feels. And how are you feeling? What? Good. Sekarang kita mau check-in ke registrasinya. Plug-up position, open the reader's blind and pull down the armrest of the seat. Наш самолет имеет 8 аварийных. Makanan yang kita dapat dari Ural Airlines ada daging sapi dan grechka, ada waffle, buleczka atau roti, plus timun dan tomat, dan minumnya bisa pilih kopi, jus, atau teh. Господа, наш самолет готов к посадке. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, снимки кресла в вертикальном положении. Welcome to St. Destinasi pertama kita ke Ploshad atau center kota Saint Petersburg, dan langsung mengunjungi Winter Palace atau istana musim dingin yang menjadi ikon kota Saint Petersburg sendiri. Dulu, pas zaman Rusia masih dalam pemerintahan monarki, disinilah tempat raja-raja dan keluarganya tinggal dari tahun 1732 sampai jatuhnya pemerintahan monarki di Rusia pada tahun 1917. Istana ini memiliki bentuk persegi panjang, memanjang, dan sisi luar bangunan utamanya sepanjang 250 meter dengan tinggi 30 meter. Di dalam istana musim dingin ini juga terdapat 1.786 pintu, 1.945 jendela, 1.500 kamar, dan 117 tangga.
Small welcome. Small. Oh, so small. This is Peter Perwi. No. Hana. Who is this? Alexander the Third. Alexander. It's a Romanov dynasty. I see. Pada tanggal 30 Oktober 1917, istana ini resmi sebagai bagian dari Museum Hermitage. Harga tiket masuknya sekitar 600 sampai 700 rubel per orang, atau 98.000 sampai 115.000 rupiah. Pengunjung yang datang ke museum ini bisa memilih untuk melihat-lihat museum ini sendiri atau dipandu dengan staf atau guide yang disediakan dari Museum Istana Musim Dingin ini. So we have visit many room and floor, but it's impossible to come and visit in one day. Gak jauh dari destinasi pertama, kita langsung pergi ke Museum Kunstkamera. Kunstkamera adalah museum umum negara bagian pertama di Rusia. Pada saat Peter the First atau Tsar pertama di Rusia berkunjung ke Eropa, dia tertarik pada Cabinets of Rarities atau lemari barang langka Eropa dan memutuskan untuk membangun koleksinya sendiri. Pada tahun 1714, perpustakaan dan koleksi Peter Perwi atau Peter the First dipindahkan dari Moskow ke Saint Petersburg dan ditempatkan di museum ini. Koleksi yang terdapat di museum ini sekarang berasal dari koleksi arsip sejarah negara Rusia, perpustakaan negara Rusia, perpustakaan sejarah Republik Negara, masyarakat geografis Rusia, cagar museum, sejarah dan arsitektur Tobolsk, Museum Antropologi dan Etnografi Peter the Great atau Kunstkamera dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Pusat Film Nasional, Museum Kartu Pos Anak-anak, dan koleksi pribadi. Next destination, kita ke Katedral Santo Isak atau Isevsky Sabor, adalah sebuah katedral yang saat ini berfungsi sebagai museum, dengan kebaktian gereja sekali di dalamnya. Kali ini, kita nggak masuk ke dalam museumnya, tapi kita beli tiket untuk naik ke menaranya, buat enjoy pemandangan kota Saint Petersburg dari ketinggian yang sangat indah. Административно было перестроено по проекту в 1802 году по проекту архитектора Якова Феррари. Рядом Gereja ini dikenal warga Petersburg sebagai gereja juru selamat atas tumpahan darah, karena menandai tempat di mana Alexander II terluka parah dalam upaya pembunuhan pada 1 Maret 1881. Dirancang oleh Alfred Parlan dengan gaya gereja-gereja Rusia pada abad ke-16 dan ke-17. Alexander II meninggal karena luka yang ditimbulkan oleh serangan kelompok teroris People's Will.
Segera, ahli warisnya Alexander III menyatakan niatnya untuk mendirikan sebuah gereja di situs tersebut untuk mengenang ayahnya. Dan terlebih lagi agar gereja ini dibangun dengan gaya Rusia tradisional. Beberapa ikon diselesaikan dalam tradisi lukisan akademis, gaya modernis, dan lukisan ikon Bizantium. Next lagi, kita ke Katedral Kazan atau Kazansky Katedralny Sabor. Adalah sebuah katedral gereja Ortodoks Rusia di Nevsky Prospect, kota Saint Petersburg. Benteng Peter dan Paul didirikan oleh Peter yang Agung atau Peter the First pada tahun 1703. Dibangun menurut rancangan Domenico Trezzini dari tahun 1706 hingga 1740 sebagai benteng bintang. Antara tahun 1700-an dan awal 1920-an, itu berfungsi sebagai penjara bagi penjahat politik, dan telah berubah menjadi museum sejak tahun 1924. Застройка этой набережной – учреждение России для подготовки военнослужащих и медицинской. Набережная привлекает внимание. Во времени она являлась неотъемлемой частью вечеринок и торжеств в этой символе. I am the best. But this is like canteen. Not thinking it's cinema. Right. This food like KFC maybe? The best of the best. Are you satisfied Yes. with the food? You will try borscht, like the national soup from Russia. Here is cutlet and potato, pure potato, and here's pancake, clean green, and what is this? The name? Salad. Salad from Fish, from fish. cabbage and potato. Next destination, kita ke The State Russian Museum atau Mikhailovsky Palace, yaitu museum seni rupa dibuka tahun 1898 dengan banyak koleksi lukisan, pahatan, dan ikon Rusia. Now we are in Tsarskaya Selo. Tsarskaya Selo adalah istana yang dulunya berisi bekas kediaman keluarga Kekaisaran Rusia. Terletak 24 km dari pusat Saint Petersburg. Wilayah Tsarskaya Selo pertama kali menjadi kediaman kerajaan atau Kekaisaran Rusia pada awal abad ke-18. Sebagai perkebunan permaisuri-permaisuri Catherine, kemudian menjadi Maharaja Permaisuri sebagai Catherine I.